Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope you are fine and I hope you are keep your spirit today. And then today I will explain about the question of report text question. It is will show about the final examination, especially for third grade in junior high school, especially English lesson. Okay, we will introducing about the question of report text especially today for today. Okay, kita langsung saja ke soal-soalnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai report text yang ada di ujian sekolah, khususnya untuk kelas 3 di SMP. Kita langsung saja. Kalian langsung menyimak saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disuguhkan dan seperti apa nanti akan menjawab secara cepat dan juga tipsnya supaya Anda menjawab dengan benar tentunya. Oke, kita langsung saja. Oke, the first question. Based on the text above, we can infer that. Nah, kalau ada pertanyaan yang menyuguhkan paragraf, jadi paragrafnya begitu banyak, jadi kalian jangan langsung ngedrop, jangan langsung bingung, karena pertanyaannya sebenarnya hanya pendek saja. It is short question. Nah, yang harus Anda lakukan adalah pertama-tama adalah membaca dulu pertanyaannya apa. Jadi jangan membaca teksnya. Jadi yang ditanyakannya apa? The question-nya dulu, the first question ya. Jadi pertama-tama adalah pertanyaannya. Tuh, it is you read the question. For example, based on the text above, we can infer that. Nah, the keywordnya adalah di sini infer, adalah menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan biasa kita ambil dari paragraf pertama dan paragraf terakhir. Kita bisa simpulkan menggunakan kata-kata kita atau kata-kata yang ada di teks berdasarkan apa yang disuguhkan di pertanyaan-pertanyaannya atau di multiple choice-nya, pertanyaan yang harus dipilihnya. Nah, kita membaca yang awal dan akhir. The sugar glider is marsupial just like many other Australian animals. The kangaroo, the koala, and the wombat, for instance. The sugar glider is a possum, very similar to the tupai in Indonesia. It basically lives in trees and eat leaf and the fruits. Kita lihat yang terakhirnya. In the facts, it's glide or terbang layang in bahasa Indonesia with it jump from one tree to other, it spread its foreleg out wide, and its extra skin also spread out and function like a parachute. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasannya sugar glider ini adalah hewan marsupial, ya, marsupial, just like many other Australian animals, seperti hewan-hewan yang ada di Australia, gitu ya, hewan-hewan yang ada di Australia. Nah, jadi berdasarkan teks di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kita lihat langsung ke pertanyaannya. Sugar glider is animal like kangaroo, just eat leaf. Apakah betul? It is the true. It is the correct. Kita lihat di sini. Like many Australian animal, the kangaroo. Nah, memang betul kangaroo, tapi kita lihat di sini. Just eat leaf, hanya memakan daun-daunan. Kita lihat di sini. It eats leaf and fruit. Maka ini adalah incorrect. Ya, ini adalah incorrect yang A. Terus kita yang C, sugar glider is original animal of Australia. Di sini tidak dijelaskan bahwa ini adalah hewan asli Australia. Ini hanya just like the many other Australian animal. Jadi seperti beberapa hewan di Australia. Maka yang C juga
It's the correct answer. And D, sugar gather can find in Australia. Di sini juga tidak dijelaskan bahwa sugar gather hanya ditemukan. Hanya ini menjelaskan bahwa many other Australian animals, seperti hewan-hewan yang ada di Australia. Maka yang D juga salah. Maka yang correct answer is sugar gather live in trees and eat leaf and fruit. Di sini lihat. It basically live in trees and it eats leaf and fruit. Oke, pertanyaan number one is B itu ya. Oke, the next question, the koala and wombat for instance. Nah, di kalimat ini ditanyakan ya, the closest meaning artinya arti yang mendekati dengan kata yang digaris bawahi, instance. If you don't know about the meaning of instance, you use the instinct, your instinct. Jadi insting kalian, your feeling, ya, insting atau feeling. Di sini the koala and the wombat for instance. Di sini, gitu ya. The kangaroo, the koala, and the wombat for instead. Ini menunjukkan bahwa semisal ya, seperti kanguru, koala. Kalau seperti artinya contoh, gitu ya. Seperti kan, seperti itu contohnya. Maka kata yang betul adalah kalau lihat di sini, contoh, kita lihat di jawabannya ada nggak contoh di sini. Yang fake itu fakta, imitating meniru, tracing juga sama bukan yang mendekati, maka yang betul adalah yang example. Nah, seperti itu. Kita langsung ke next question. What is the main idea of passage? Apa artinya? Di sini main idea adalah ide utama dari paragraf yang ada di atas. Ide utama biasanya ada di atas, yang paling awal atau yang paling akhir biasanya. Ya, kita lihat biasanya usually in the first sentence, biasanya di kalimat pertama atau kalimat yang kedua di awal paragraf. The largest meat-eating animal in the world is the brown bear that live in Alaska. As this bear is called, ya, brownie is the call. Maka di sini kita bisa melihat bahwa hewan terbesar pemakan daging, ya, yang dinamakan dengan beruang coklat yang tinggal di Alaska itu ada yang paling besar, gitu. Maka disimpulkan bahwa ide utamanya adalah hewan yang paling besar, ya, pemakan daging. Tuh lihat. Nah, ya bisa seperti ini ya. Jadi Anda jangan bingung ketika menjawab. Pokoknya ketika Anda disuguhkan pertanyaan main idea ini, maka Anda baca saja paragraf pertama. Ya, bisa jadi pertanyaannya atau jawabannya yang disuguhkan itu sama seperti yang ada di teks atau yang berbeda, tapi arti yang sesungguhnya atau artinya mendekati dengan kalimat-kalimat yang disediakan di teks atau di paragraf seperti itu. Oke, next question. Some hunter claim the brown bear can outfight a tiger. The sentence above mean that. Di sini artinya kalimat di atas itu artinya apa gitu? Menerangkan bahwa gitu ya. Mengartikan bahwa, maka kita bisa melihat di sini some hunter claim, beberapa pemburu mengklaim the brown bear bisa outpick a tiger. Karena bisanya, outfight itu berkelahi. Atau ada outfight berarti artinya mengalahkan. Nah, kalau mengalahkan, maka akan mendekati dengan membunuh. Ya, kalau biasanya hewan mengalahkan berarti membunuh seekor atau seekor tiger gitu. Maka di sini jawabannya yang mendekati adalah membunuh. Tuh, brown bear can kill a tiger, seperti itu. Oke. Okay, next question. But if it is wounded with a gun, or if the mother bear and her cub are socks, what does underline would mean? Underline yang garis bawahi. Ya, kata yang digaris bawahi artinya apa? Nah, di sini cube kita bisa melihat. Nah, sebelumnya ada the mother. Biasanya mother itu selalu dihubungkan dengan anak, ibu dan anak gitu ya. Itu ibu dan anak. Makanya di sini ada kata-kata sambung conjunction and
apalagi disungguhan dengan her, berarti disangkut paut dengan mother, maka bisa disebut ini adalah anaknya. Ya, anaknya itu biasanya anak atau baby, bayinya. Kita lihat di sini. Ya, baby bear. Nah, karena cube itu adalah anaknya. Tuh, anak gitu artinya anak-anaknya. Next question. But be careful if it is wounded with a gun. The similar of the word wounded is, nah similar itu adalah persamaan katanya. Persamaan meaningnya atau persamaan katanya. Maka kita bisa menjawab, we can answer the wounded is, nah wounded itu kita lihat, be careful if it is wounded with gun. Kita di sini lihat, ya ada gun, berarti kalau gun itu artinya melukai, karena senjata itu biasanya untuk melukai. Ya, jadi dia berhati-hati. Hati-hati jika it is wounded, nah, it itu mengacu kepada brownie atau brown bear, terus ditumbuhkan lagi dengan gun. Berarti ini artinya yang berkaitan dengan luka gitu dan sebagainya karena ada senjatanya. Nah, wounded itu artinya yang sesungguhnya memang luka gitu ya. Sesungguhnya adalah luka. Itu adalah adjektif, kata sifat. Maka kita bisa mengartikan juga sejajarkan artinya dengan kata sifat. Maka arti yang sejajar adalah stricken. Itu ya. Stricken itu. Kalau Anda ditanyakan dengan kata-kata benda, noun, ya Anda harus mencari kata-kata yang sejajar artinya dengan apa yang ditanyakan. Dan itu juga sama fungsinya sebagai kata benda. Kalau kata sifat dengan kata sifat seperti itu. Oke, next question. It may weigh over 1.16 pound. The word it refer to. Nah, kalau ada kata-kata refer to di sini artinya mengacu. Acuannya kemana? It's. Nah, kita lihat baca di paragrafnya. Nah, di sini. It may weigh over 1.600 pound. It ini pengacuan biasanya jawabannya ada di kalimat sebelumnya. It ini sebagai subjek, kita cari juga sebagai subjeknya mana. Nah, maka kita bisa melihat a ground brownie. A ground brownie. Nah, ini si brownie. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa it itu pengacunya kepada brownie. Nah, seperti itu. Oke. Okay, I think enough for today. If you have any question, please you contact me. Okay, and please you ask to me about the some question if you don't understand and you're confused when you answer the question. And the key, please you exercise practice in your house. Ya, silakan Anda in your home praktek ya. Juga Anda bisa you find out, you search on internet the question of final examination. Jadi silakan Anda bisa mencari di internet pertanyaan-pertanyaan yang ada berkaitan dengan US, especially for report text ya, for the first report text. Silakan. Jadi report text itu sendiri adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu ya yang diteliti. Contohnya bisa hewan, bisa benda, atau sejarah atau apapun itu, maka itu dinamakan dari report text. Jadi secara keilmuan sudah diteliti, ya maka dan juga dilaporkan kembali atau ditulis kembali. Itu yang namanya kan report text. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.